Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Royhan Firdausi. Saya dari Universitas Jember, Pendidikan Sejarah. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang latar belakang datangnya VOC ke Nusantara. Nah, latar belakang lahirnya VOC pada abad ke-16, wilayah-wilayah di Belanda berada di bawah kekuasaan kerajaan Spanyol. Namun revolusi Belanda atau perang kemerdekaan Belanda sejak tahun 1560-an mendorong Belanda untuk mempunyai jalur perdagangan sendiri. Pembentukan VOC pada tahun 1598, Parlemen Belanda atau Staten General mengusulkan perusahaan yang saling bersaing itu digabungkan menjadi sebuah kongsi dagang. Maka pada Maret 1602 terbentuklah Perserikatan Maskapai Hindia Timur atau Vereniging Oost-Indisch Company atau yang sering dikenal dengan sebagai sebutan VOC. 6 wilayah Belanda punya perwakilan atau majelis di VOC. Setiap majelis punya sejumlah direktur. Nah, jumlah direktur ada 17. Nah, dan disebut sebagai de Heren atau Tuan 17. Nah, Amsterdam sebagai ibu kota punya peranan yang sangat besar. Nah, markas VOC yang terletak di Amsterdam. Oleh karena itu di Amsterdam mendapat jatah dari 8 dari 17 direktur. Nah, ada pula hak oktroy dari Gubernur Jenderal Parlemen Belanda yang memberikan VOC memiliki hak istimewa atau hak oktroy. Nah, salah satu dari hak oktroy tersebut adalah tanah paksa yang menyengsarakan rakyat pribumi. Hak oktroy juga dimaksud memberikan kewenangan bagi VOC untuk melakukan monopoli perdagangan terutama rempah-rempah di wilayah antara Tanjung Harapan sampai Selat Magelang. Nah, termasuk Nusantara juga. Mereka merekrut pegawai atas dasar sumpah setia, membentuk angkatan perang, melakukan perang, dan membangun benteng, mengadakan perjanjian di seluruh Asia, dan mencetak dan mengeluarkan mata uang di awal operasi VOC. Nah, Den Heren ke-18 maksud saya, menangani sebuah urusan VOC dari Amsterdam. Tapi mereka sadar bahwa hal ini sulit dilaksanakan. Jarak tempuh Amsterdam ke Nusantara bisa memakan waktu hingga 3 tahun. Di awal kedatangan VOC sibuk memerangi Portugis yang datang terlebih dahulu. Begitu juga perlawanan dari penduduk lokal agar bisa menangani dan urusan perdagangan dan ekspansi lebih baik lagi. Maka pada tahun 1610 diciptakan jabatan Gubernur Jenderal. VOC membangun markas mulai tahun 1610. Kegiatan Belanda di Asia dikendalikan oleh Gubernur Jenderal di Nusantara selama 3 masa kepemimpinan Gubernur Jenderal pertama dari tahun 1610 sampai 1619. VOC bermarkas di Ambon. Meski menjadi pusat rempah-rempah, Ambon tidak masuk ke dalam jalur perdagangan Asia yang strategis. Maka untuk mendekatkan markas VOC dengan wilayah dagang lainnya, mulai dari Afrika sampai di Jepang, VOC memindahkan pos perdagangan dari Banten pada tahun 1610 di timur Banten. Pangeran Wijaya-Karma juga menyambut perdagangan VOC pada para pedagang dari belahan dunia lain. Maka pada tahun 1611 Gubernur Jenderal Peter Both mengadakan perjanjian dengan Pangeran Wijaya-Karma untuk memanfaatkan Jakarta dan pelabuhan Sunda Kelapa. VOC membeli sidang tanah seluas 50 x 50 vendem atau vendem ini merupakan satuan luas dari Belanda. Satu vendem sama dengan 182 cm yang berlokasi di sebelah timur Muara Ciliwung. Tanah ini menjadi cikal bakal Batavia yang menjadi pusat kekuasaan VOC di Nusantara. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan tujuan berdirinya VOC. Nah, dari latar belakang berdirinya VOC yang berupa perusahaan dagang Belanda memiliki tujuan tidak hanya untuk melakukan perdagangan, melainkan juga beberapa tujuan lain. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah monopoli. Ya, sangat jelas bahwa berdirinya VOC memiliki tujuan untuk melakukan monopoli perdagangan. Hal ini tergambar pada tujuan utama Belanda melakukan pelayaran, menemukan jalur perdagangan langsung ke Indonesia, dan menempatkan perdagangan sebagai latar belakang utama pelayaran Belanda pada saat itu. Pada nyatanya, VOC yang telah berdiri dengan berbagai hak istimewa berujung melakukan monopoli perdagangan dalam produk rempah-rempah yang dihasilkan di wilayah Indonesia. Yang kedua, mengurangi persaingan. VOC membentuk persekutuan dengan menggabungkan dari pedagang beberapa negara di Eropa, sehingga dengan adanya perdagangan ini, dominasi perdagangan bersatu dalam VOC sehingga tidak ada persaingan yang lebih eksis. Ya.
Yang ketiga, membantu pendanaan untuk melakukan monopoli terhadap penjualan hasil rempah-rempah yang saat itu merupakan komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dapat memberikan pembantuan pendanaan pada Belanda dari hasil kerjanya. Yang keempat, tujuan lanjutkan yaitu menguasai kerajaan di Indonesia. Hal ini menjadi tujuan yang sangat strategis dikarenakan penguasaan kerajaan berarti bisa mendapatkan perizinan untuk melakukan perdagangan hasil tanaman di wilayah tersebut. Nah, yang selanjutnya yang nomor 5 adalah menguasai pelabuhan penting. VOC memiliki tujuan untuk menguasai pelabuhan. Hal ini dimaksud untuk mempercepat proses distribusi rempah-rempah dan memperlancar kegiatan perdagangan. Yang keenam, menghindari persaingan curang. Tujuan ini sangat jelas karena kebanyakan pedagang Belanda yang melakukan perdagangan rempah-rempah yang sangat rawan terjadi kecurangan, sehingga dengan berdirinya VOC dan penerapan aturan-aturan dalam VOC dapat meminimalisir adanya kecurangan dan kecurangan dari pedagang-pedagang Belanda ataupun pedagang-pedagang lainnya. Yang ketujuh, yang terakhir adalah mencari keuntungan. Inilah tujuan yang paling utama, yaitu mencari keuntungan. Hal ini senada dengan upaya monopoli perdagangan yang dilakukan VOC, sehingga kegiatan monopoli tersebut menghasilkan banyak keuntungan dari pihak Belanda. Nah, selanjutnya keuntungan tersebut digunakan untuk mendanai Belanda dalam melakukan peperangan melawan Portugis atau Spanyol. Nah, perlawanan Indonesia terhadap VOC adalah perlawanan yang melakukan pemberontakan melawan kekuasaan kolonial yang semena-mena terhadap pemerintahan lokal. Ada beberapa macam perlawanan di Indonesia terhadap VOC yang tercatat dalam sejarah. Beberapa di antaranya adalah yang pertama adalah perlawanan rakyat Mataram. Nah, Sultan Agung yang memiliki cita-cita mempersatukan Pulau Jawa berusaha mengalahkan VOC di Batavia. Penyerangan yang dilakukan pada tahun 1628 dan 1629 mengalami kegagalan karena selain persiapan pasukan yang belum matang, juga tidak mampu membuat blok perlawanan merasa kerajaan yang lainnya merasa terdesak ataupun merasa kalah di peperangan tersebut. Yang kedua adalah perlawanan rakyat Banten. Setelah Sultan Agung Tirtayasa mengangkat putranya yang bergelar Sultan Haji sebagai Sultan Banten, Belanda ikut campur dalam urusan Banten dengan mendekati Sultan Haji. Nah, Sultan Agung yang sangat anti VOC segera menarik kembali tahta putranya. Putranya yang tidak terima segera meminta bantuan kepada VOC di Batavia untuk membantu mengembalikan tahtanya, sehingga dengan bantuan VOC dia memperoleh tahtanya kembali dengan imbalan menyerahkan sebagian wilayah Banten kepada VOC. Yang ketiga adalah perlawanan Makassar. Nah, konflik antara Sultan Hasanuddin dari Makassar dan Arupakala dari Bone memberikan jalan bagi Belanda untuk menguasai kerajaan-kerajaan Sulawesi tersebut. Untuk memperkuat kedudukannya di Sulawesi, Sultan Hasanuddin menduduki Sumbawa, sehingga jalur perdagangan Nusantara bagian timur dapat dikuasai oleh VOC. Hal ini dianggap oleh Belanda sebagai penghalang dalam perdagangan pertempuran antara Sultan Hasanuddin dengan Belanda yang dipimpin Cornelis Spelman, atau dapat dihalau oleh pasukan Sultan Hasanuddin. Lalu Belanda meminta bantuan Arupakala untuk menyebabkan Makassar jatuh ke tangan Belanda, dan Sultan Hasanuddin harus menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667 yang berisi Sultan Hasanuddin harus memberikan kebebasan kepada VOC berdagang di Makassar ataupun Maluku. Yang kedua, VOC memegang monopoli perdagangan di Indonesia bagian timur dengan pusat Makassar sebagai pusat perdagangannya. Yang ketiga, wilayah kerajaan Bone yang diserang dan diduduki Sultan Hasanuddin dikembalikan kepada Arupakala dan dia diangkat menjadi Raja Bone. Yang selanjutnya adalah pemberontakan Untung Anusapati pada tahun 1686 sampai 1706. Nah, Untung Anusapati bersekutu dengan Sunan Amangkurat II untuk melawan VOC. Untuk meredam pemberontakan Untung Anusapati, VOC mengutus Kapten Tak ke Mataram, namun gagal. Sunan Amangkurat II berterima kasih kepada Untung Anusapati dengan memberikan daerah Pasuruan dan menetapkan menjadi bupati di sana dengan gelar Adipati Wiranegara. Nah, pada tahun 1803, Sunan Amangkurat II meninggal dan digantikan oleh putranya yang bergelar Sunan Amangkurat III. Pamannya yang bernama Pangeran Puger menginginkan tahta raja di Mataram. Nah, dia kemudian bersekutu dengan VOC dan kemudian membuat perjanjian dengan VOC dengan menyerahkan sebagian wilayah kekuasaan Mataram. Pada tahun 1705, Pangeran Puger dinobatkan sebagai Sunan Mataram dengan gelar Sunan Pakubuwana I.
Setelah itu dimulailah peperangan antara Sunan Pakubuwana I dengan Untung Surapati yang dibantu Sunan Amangkurat III pada tahun 1606, dan juga VOC berhasil melumpuhkan Untung Anusapati di Kartasura. Nah, dan pembahasan yang terakhir adalah faktor-faktor kemunduran dari VOC. Nah, yang pertama ada beberapa pegawai VOC, bahkan mayoritas pedagang VOC melakukan korupsi dan kecurangan karena memperoleh gaji yang rendah. Nah, yang kedua, banyaknya saingan kongsi dagang dari negara lain di Asia, terutama Prancis dan Inggris. Yang ketiga adalah banyaknya gaji yang harus dibayar karena luasnya kekuasaan yang membutuhkan pegawai yang banyak. Yang keempat, pengeluaran VOC semakin besar karena biayai perang, merebut monopoli perdagangan, memperluas jajahan, maupun melawan perlawanan rakyat dari berbagai daerah. Nah, jadi itu semua merupakan materi yang saya sampaikan. Semoga Anda berkenan dan bisa memahami materi yang saya bawakan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf.